Capek aku, Mas. Udah pemanasan dari tadi kok masih loyo aja sih. Aku kan capek, Dik. Semalam itu ngurus istri yang lagi sakit. Ngurus apa lembur? Emang dasar kemauan aja gede, tenaga kurang. Oh, kamu ini. Umur sudah setengah baya, namun Paniati masih ketiban asmara. Si janda 3 anak main belakang dengan Suratmin, tetangga seusia yang masih suami orang. Untuk ketemuan, mereka punya kode rahasia. Paniati menaruh sebungkus rokok di bawah pohon. Udah gak sabaran ya. Kan udah dikodein dari tadi. Udah, di rumahku aja yuk. Rumahku kosong. Di kampungnya, Sunggingan, Unggul Rejo, Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Suratmin, ketua rukun tetangga. Pak RT. Jadi ketua RT itu banyak banget kerjaan tapi gak ada duitnya. Cerita selingkuh Pak RT dan tetangganya yang janda bermula ketika Suratmin dimintai tolong Paniati. Pak RT. Pak RT. Ada apa tadi? Mas Suratmin. Saya mau minta bantuan Mas Suratmin. Minta bantuan apa? Lah kalau kamu mesem begitu, mana saya tahu kamu minta bantu apa? Ini loh Mas, saya tuh minta dianterin ke bank di kota buat ngambil uang kiriman dari anak saya yang di Jakarta. Bisakah? Kalau saya ya bisa aja, tapi kamu minta izin dulu sama istri saya ya. Ya takutnya nanti ada apa-apa gitu. Bener Mas. Ya deh, nanti sore kalau saya ketemu sama Mbak Yu, saya minta izin buat minta tolong Mas antar saya, ya? Ya, besok toh dianterinnya. Iya Mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Ya. Mbak Yu, Mbak Yu. Oh iya, ono apa toh Mbak? Ini loh Mbak Yu. Aku mau minta izin. Izin apa toh? Aku mau minta izin, mau minta diantar sama Mas Suratmin. Mau ke bank di kota. Oh, boleh toh. Yang penting Mas Suratminnya bisa. Gak apa-apa. Tadi siang sih saya udah ketemu sama Mas Suratmin. Kata Mas Suratmin suruh minta izin dulu sama Mbak Yu. Gimana? Ya, gak apa-apa. Emang kapan? Besok siang aja ya ke banknya. Aduh maaf Mas, telat. Habis saya tadi bebenah dulu sebentar di rumah. Iya nggak apa-apa dek. Lagian juga kita belum kesiangan kok. Jadi gimana? Berangkat? Ya udah kita berangkat. Nah ini helmnya. Ya. Urusan ke ATM bank beres. Namun di warung bakso kemudian mulai ada yang tak beres. Mas, selamat menikmati. Terima kasih ya Mas. Paniati menyuapi Suratmin.
Aha, Cinta membangun sarangnya. Hari-hari selanjutnya, Suratmin dan Paniati diterbangkan Cinta. Berdua berpeluh selingkuh. Dek, terima kasih ya. Kamu udah nraktir aku makan bakso. Iya mas, sama-sama. Aku juga makasih loh, udah bikin kita ketawa bareng-bareng. Dek, nggak tahu malam ini kok rasanya aku kangen banget sama kamu, Dek. Mas Suratmin gombal, bisa aja. Tapi aku juga kangen loh. Enggak kok, Dek. Aku nggak gombalin kamu. Aku itu bicara jujur dari dalam hatiku ini. Mas Suratmin tahu nggak? Kalau gombal itu lapnya orang Jawa. Hahaha. Ya udah, kalau gitu kamu tidur ya. Terus jangan lupa mimpiin aku ya. I love you. I love you too, Mas. Berkedok tak sengaja bertemu di ladang, padahal berdua mengumbar syahwat terlarang. Sejoli leluasa, lantaran lokasi ladang mereka terpencil jauh dari perkampungan. Hati, mau ladang juga toh? Iya, Mas. Kok tumben Mas Sur sendiri? Ya sendiri dong, karena kok ketemu sama kamu. Alah, Mas tuh bisa aja kan? Mas, setelah sekian lama kita menjalin hubungan, kok aku masih memikirkan kelanjutan hubungan kita ya? Lanjutan gimana toh, Dek? Bukannya kamu juga ingin melanjutkan pernikahan dengan kekasihmu itu? Iya, tapi perasaan cintaku tuh cuma sama kamu, Mas. Ya gini, Dek. Aku itu ikhlas kok kalau kamu itu melanjutkan hubungan dengan kekasih gelapmu itu. Dan aku akan mendoakan kamu supaya tetap langgeng sama dia. Ya tapi Mas, pokoknya perasaanku itu kan nggak bisa dibohongi, Mas. Kalau saja aku tidak jadi menikah dengan dia, aku harap aku akan hidup dalam kesendirian. Dan cuma maut yang bisa memisahkan kita berdua, Mas. Ya jangan begitu, Kode. Aku juga berusaha untuk ikhlas. Tapi gimana, hati ini sebenarnya juga tidak menerima. Suratmin di simpangan bimbang, antara ingin lepas dari dosa selingkuh terlarang, namun juga tak rela kehilangan Paniati tersayang.
Dek, kalau boleh jujur, aku sangat cemburu sekali ketika kamu liwat depanku bersama kekasihmu. Aku juga, Mas Sur. Hatiku nggak bisa dibohongin. Ketika aku berboncengan dengan dia, perasaan aku berbeda dengan ketika bersama Mas Sur. Oh iya, besok kan tahun baru. Malamnya kita Ajakan Paniati untuk ketemuan di ladang disambut girang. Suratmin nyata-nyata menomorduakan istrinya yang sedang jatuh sakit. Bu, sini Bu. Bu, Bapak mau pamit ke ladang dulu ya. Iyo, hati-hati. Jangan terlalu sore. Nanti keburu gelap di jalan. Lagian, ini kan malam tahun baru. Jangan lama-lama ya. Tenang aja Bu, Bapak cuma sebentar, nggak bakalan lama di sana. Nanti kalau turun hujan juga Bapak cepet pulang, ya. Namun bukan kemesraan yang mereka rengkuh kemudian. Paniati kecewa berat lantaran Suratmin payah tak perkasa. Dari mulutnya spontan menyemprot berondongan kata ejekan. Capek aku, Mas. Udah pemanasan dari tadi kok masih loyo aja sih. Aku kan capek, Dek. Semalam itu ngurus istri yang lagi sakit. Ngurus apa lembur? Seketika Suratmin dirasuk murka tiada tara. Alah, bohong. Kemauan aja gede, tenaga kurang. Oh, Sabit kamu ini. berkelebat sengit. Dek. Dek. Pacar gelapnya mati, Suratmin juga kepingin mati. Entah ingin lari dari kejaran polisi atau efek janji sehidup semati. Kamu mati, Dek. Aku juga mau mati.
menjelang, namun Suratmin dan Paniati belum pulang dari ladang. Orang-orang kampung cemas sekaligus bingung. Pak RT, Bu. Pak RT. Bu, lihat Bayu saya enggak? Soalnya dari tadi di ladang tapi udah mau gelap belum pulang-pulang juga, Bu. Ya iya. Mas Suratmin juga sampai sekarang belum pulang. Dia izinnya mau ke ladang cuma sebentar. Kemana yo? Terus gimana ini? Mana Pak? Kita di ladang ya, Mas? Sebelum gelap. Titip cari suami saya juga ya Mas ya. Iya. Nggak bisa ikut. Ya, biar biar nanti kita cari tahu apa ya. Iya. Kalau itu kami permisi, Bu. Mari, Bu. Biar apa ya? Pak RT. Bayu itu kenapa toh, Mas? Bayu tuh. Ayo bantu. Ayo bantu. Pak, tolong, Pak. Sekarang bapak-bapak saya minta minggir dulu Pak, biar kita olah tkp. Itu Pak RT itu. Pada tanggal 31 Desember 2019, malam tahun baru, kurang lebih pukul 15.00, korban ini berangkat ke ladang untuk mencari rumput. Kemudian tidak lama berselang disusul oleh tersangka, kurang lebih setengah jam kemudian. Kemudian pada waktu menjelang malam, jadi habis maghrib itu korban belum pulang-pulang, kemudian keluarga dan masyarakat berinisiatif untuk mencari, dan sekitar pukul 20.00 ditemukanlah korban dengan kondisi yang sudah meninggal. Kemudian satu lagi yang tersangka ini juga ada di tempat tersebut dalam kondisi yang terluka, sehingga masyarakat bersama polisi mengevakuasi korban dan pelaku tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Dari TKP, karena kita sudah mengamankan ada alat bukti berupa alat bukti sabit, jadi bentuk penganiayaan di sana karena masing-masing antara pelaku dan korban alibi untuk ke lokasi ladang itu menggunakan sabit, di mana pada saat melakukan aktivitas asmara itu sabitnya sempat ditaruh, namun ketika pelaku itu dihina dan diejek harga dirinya, sehingga pelaku mengambil sabit itu untuk melakukan pembacokan kepada korban. Saudara Suratmin, tolong jelaskan ke kami bagaimana kejadiannya. Awalnya saya dihina Pak, saya marah, lantas saya bunuh dia. Setelah saya tahu dia meninggal, saya juga ingin mengakhiri hidup saya Pak. Hubungan asmara ya karena sudah 3 tahun, ya bisa diprediksi bahwa hubungan asmara itu sudah terjalin sangat erat antara korban dan pelaku. Di TKP dari hasil pemeriksaan ada kegiatan asmara dalam bentuk rencana melakukan aktivitas persetubuhan, namun karena pelaku itu istilahnya dihina harga dirinya, sehingga pelaku